Gua mau absen kali ini. Siapa teman-teman yang pembosan, gampang bosen, terus di tengah-tengah perjalanan atau proses lu kayak bosen nggak ada gunanya kayaknya ya gitu. Nggak ada manfaatnya nih. Kayaknya hoax nih. Ya apa aja, lu mau olahraga, lu mau bisnis ya kan, atau lu diet, apapun itulah. Jadi karena kita nggak kunjung melihat hasil, terus akhirnya kita menyerah, kita berhenti di tengah jalan dan kembali ke kejahiliahan yang lalu gitu. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya agar kita bisa lebih konsisten, terutama bagi para pembosan dan orang-orang yang nggak sabaran kayak lu dan gue. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah teman-teman, sebenarnya manusia itu memiliki karakter bawaannya masing-masing. Ada dalilnya, ada di Quran juga. Lu cari aja dah. Ada yang memang tipe farmer, ada yang tipe pelaut. Jadi kalau tipe pelaut itu tipe yang sebenarnya dia fokus untuk menyelesaikan masalah di saat ini. Ya, masalah yang sedang dia hadapi. Dan dia suka banget adrenalin. Tapi dia kurang suka untuk sesuatu yang sifatnya tuh jangka panjang, ya, long term. Cepat bosen. Nah beda dengan tipe farmer yang petani lah ya, kayak petani itu kan dia tahu nih urutannya, habis ini begini, habis ini begini. Terus dia bisa memproyeksikan, memvisualisasikan keuntungan nanti setelah panen yang mungkin beberapa bulan lagi, dan dia sabar untuk itu. Masing-masing ada plus minusnya. Buat tipe pelaut ini kelebihannya adalah dia memang kreatif, dia orangnya sangat adaptif. Ketika ada masalah, dia bisa langsung menemukan solusi. Nggak panikan. Karena apa? Karena terbiasa dengan sesuatu yang di luar prediksi. Bahkan mungkin dia nggak ada prediksi sih sama sekali. Ujiannya dia adalah lu harus bisa bertahan di sesuatu yang memang kamu harus bertahan. Konsistensi. Ya, ketika lu diet, lu nimbang sehari, 2 hari, seminggu nggak turun berat badan, akhirnya lu menyimpulkan apa? Metode diet ini nggak berhasil. Atau ketika lu olahraga, lu angkat beban, ya kan, lu nge-gym sebulan, kayaknya kok nggak ada perubahan, looks-nya gue biasa aja kayak dulu. Akhirnya apa? Lu berhenti, lu menganggap bahwa gym nggak ada gunanya. Sama ketika lu ibadah, gue dari dulu berdoa juga nggak terkabul tuh. Akhirnya lu apa? Lu berhenti berdoa. Nah, itu bahayanya begitu. Padahal mungkin tinggal satu langkah lagi lu mendapatkan apa yang lu mau. Oke? Jadi ketahanannya yang harus yang harus ditingkatkan, endurance-nya. Endurance jiwa ya, mental kamu. Lah terus gimana Mbak kalau misalkan memang wataknya begitu gitu kan? Ketika dia tidak melihat adanya tujuan atau nggak ada goal apapun, nggak ada gunanya, mau ngapain sih ke sana, dia nggak akan ngelakuin itu. Jadi the most important thing adalah lo harus tahu tujuan lo melakukan ini apa, motivasi lo tuh apa. Dan sependek pengalaman gue, ketika motivasi itu hanya bersifat duniawi aja, jatuhnya apa? Nggak akan kuat memegang lo, nggak akan kuat membuat lo konsisten. Contoh paling sederhana ya, ketika lo jalan kaki, tujuan lo apa? Turun berat badan. Ketika nggak turun-turun berat badannya, atau misalkan turun tapi naik lagi, akhirnya apa? Mager, ya kan? Itu karena masih apa? Tujuannya masih sifatnya dunia dan masih apa ya? Gue bilangnya permukaan banget gitu loh tujuannya. Coba lu kaitin dengan ibadah. Contoh ketika lu jalan kaki, itu ngelatih kamu, kaitin dengan niatan kamu untuk naik haji. Ya, ketika naik haji atau ibadah umroh, di situ lu dituntut untuk kuat kakinya. Seenggaknya itu menjadi ikhtiar lo dalam ketakwaan. Dan ketika lo ada di jalan ketakwaan, lu dapat ridhonya Allah. Dan setelahnya mendapat berkah dari Allah. Berkah dari Allah, dampaknya apa? Dampaknya ketika lu melakukan itu mudah dijalani, nggak berat, nggak mager. Itu ciri-ciri sesuatu itu berkah loh. Nah akhirnya lu apa? Konsisten.
di At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika lu berusaha optimal, konsisten di jalur yang baik, ya, mau lu kerja, mau lu jadi ibu rumah tangga, siapapun lo, jadilah orang baik, jadilah orang yang amanah. Itu tuh nanti Allah akan banggain lo. Di awal memang merenungnya lama tuh, mengarahkan ke hal yang betul. Podcast gua ini pun gua mulai dengan tujuan satu. Teman-teman di luaran sana itu gak merasa sendirian, gak merasa hilang arah. Barangkali apa yang gue share, pengalaman-pengalaman gue, pemikiran-pemikiran gue, itu bisa menjadi bermanfaat buat lo. Bukan cuma buat dunia lo, tapi juga buat akhirat lo. Semakin kenal sama Allah, semakin yakin sama Allah. Itu gue mintakan ke Allah. Jadi jangan heran ketika lo merasa kayak agak gimana gitu ya ketika dengerin podcast gue. Kayak ada ruh-ruhnya gimana gitu ya. Kayak ada manis-manisnya gak sih? Bahkan gue tuh sering doain teman-teman ya, buat teman-teman audiens semua, biar dibukakan hatinya, biar mudah menerima hidayah, dan juga dikabulkan hajat-hajatnya. Gue gak pengen viral atau gimana-gimana, gue cuma minta agar konten-konten gue diantarkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Diteruskan ke orang-orang yang memang butuh konten-konten di podcast gue. Dan alhamdulillah lebih dari 6 tahun ya, ini berarti udah season ke-7. Sebenarnya dulu tuh season pertama gue draft ya, karena memang masih masih memalukan. Jadi memang di season pertama itu gue cuman ngasih dikir-dikir gitu-gitulah, yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa pakai itu setiap hari. So mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan, rezeki waktu, rezeki harta yang berlimpah dan juga berkah, agar gue juga tetap bisa nge-podcast dan lu juga bisa tetap dengerin podcast gue. Gue kasih satu ayat lagi di Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman, berbuat baik itu bukan cuma hanya ibadah, sholat, puasa. Itu kan untuk diri lo. Tapi bersedekah, membuang duri dari jalan, beling itu apa sih? Pecahan kaca di jalan, itu juga berbuat baik. Segala sesuatu yang berbuat baik dan itu lo niatkan karena Allah, insya Allah jadi pahala. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.